Halo, perkenalkan nama saya Yola Butar-Butar dengan NPM 2201060004. Saya dari Universitas HKBP Nomensen, Pematang Siantar. Di sini saya mengambil mata kuliah pengantar bisnis dari Bapak dosen Binsar Tisonggultom, SPD, MSc. Saya diberikan tugas dari mata kuliah pengantar bisnis ini untuk nge-review suatu perusahaan yang menurut saya baik. Di sini saya mengambil salah satu perusahaan yang baik menurut saya, yaitu perusahaan Amazon. Perusahaan Amazon ini pertama sekali berdiri pada tahun 1994 yang didirikan oleh Jeff Bezos di Seattle, Amerika Serikat. Perusahaan ini pertama sekali memfokuskan diri hanya pada penjualan buku daring ataupun secara online dengan situs amazon.com. Kemudian pada tahun 1995, perusahaan ini mulai meluncurkan produk baru seperti CD, DVD, pakaian, penjualan barang elektronik, dan barang-barang rumah tangga lainnya. Pada tahun 1997, perusahaan ini terus berkembang dengan sangat cepat dan mulai memperluas bisnisnya terutama di berbagai bidang, yaitu melalui logistik, pelayanan daring, dan Amazon Cloud. Pada tahun 2000-an, Amazon kembali meluncurkan yaitu perangkat pembaca buku elektronik dan Amazon Web Service ataupun AWS. Amazon Web Service ataupun AWS ini menjadi pertumbuhan pendapatan ekonomi yang signifikan bagi perusahaan Amazon dan menjadi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Setelah dekade terakhir, Amazon mulai banyak mengakuisisi perusahaan lain di berbagai sektor. Kemudian perusahaan ini juga mulai berkembang dan mengembangkan produk-produk properti seperti Echo dan perangkat pintar dengan suara asisten Alexa. Perusahaan ini terus mengalami pertumbuhan dengan pesat dan cepat, sehingga mulai menguasai perusahaan teknologi yang paling berpengaruh di dunia. Perusahaan ini mulai menawarkan berbagai produk dan layanan termasuk yaitu seperti layanan langganan, konten digital, dan penjualan eceran. Amazon juga terkenal dengan pengiriman cepat, logistiknya yang efisien, dan pengalaman pelanggan. Ada beberapa pembeda ataupun nilai yang dimiliki perusahaan Amazon sehingga membedakannya dengan perusahaan lain. Yang pertama itu keberfungsian dan kecepatan. Mereka menawarkan layanan produk, kemudian dengan pengiriman yang sangat cepat, bisa sehari ataupun beberapa jam, sehingga membuat pelayanan pemuasan pelanggan. Kemudian yang kedua itu ketersediaan dan pemilihan produk yang luas. Perusahaan Amazon ini tidak menyediakan hanya satu ataupun dua, tapi berbagai produk layanan ataupun produk yang akan dipilih pelanggan sehingga para pelanggan ini lebih puas untuk memilih berbagai produk yang dibutuhkannya. Ketiga, pengalaman pelanggan dan rekomendasi. Amazon menyediakan teknologi data untuk memberikan pengalaman personil kepada pelanggan. Keempat, yaitu Amazon Prime. Amazon ini menyediakan Amazon Prime untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan sehingga mendapat keuntungan seperti pengiriman gratis. Kelima, yaitu inovasi teknologi. Amazon ini juga menyediakan inovasi teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dalam pembelian. Pada tahun 2020, Amazon ini melaporkan bahwa keuangan mereka meningkat drastis, yaitu $386. Ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 38%. Dan laba bersih mereka sekitar $21,3 miliar, naik 84% dari tahun-tahun sebelumnya. Amazon ini terus berkembang pesat dan signifikan bagi pertumbuhan perusahaan, sehingga keuangan terus meningkat, tapi perlu dicatat bahwa keuangan terus berubah-ubah dengan adanya pendapatan yang terus meningkat. Ada beberapa kelemahan dalam operasional perusahaan Amazon ini, yaitu pertama, tantangan dalam hubungan dengan pemasok dan pihak penjual ketiga. Kedua, yaitu kompleksitas dan tantangan regulasi karena operasi global perusahaan ini. Ketiga, yaitu kontroversi terkait kondisi kerja di gudang-gudang Amazon. Keempat, yaitu keamanan data dan privasi para pelanggan. Dan yang terakhir, yaitu ketergantungan tinggi pada penjualan eceran. Meskipun mempunyai ataupun memiliki kelemahan-kelemahan, Amazon ini merupakan perusahaan yang kuat dan terus berinovasi untuk lebih mengembangkan dan kompetitif dalam menjalankan perusahaannya. Begitulah hasil terkait perusahaan Amazon yang saya ketahui mengenai sejarahnya
value, serta kelemahan keuangan yang dimiliki Amazon. Sekian hasil dari review saya mengenai perusahaan yang menurut saya terbaik. Terima kasih.